Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pintar Indonesia, kita saatnya PJJ, pembelajaran jarak jauh PKKWU, yaitu menerapkan dokumen administrasi usaha. Materi kelas 12, produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi dasar yaitu 3.13, menerapkan dokumen administrasi usaha, dan 4.13, melakukan pembuatan dokumen usaha. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagi yang selain beragama Islam, silahkan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Mari kita mulai pembelajaran PJJ. A. Administrasi usaha. Apakah administrasi usaha? Administrasi dilakukan untuk menunjang tercapainya tujuan usaha yang dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang meliputi menghimpun organisasi, mengolah informasi, memperbanyak dan menggandakan data, mendistribusikan data, serta menyimpan atau mengarsipkan data yang penting dan memusnahkannya. Itulah makna dari sebuah administrasi usaha. Lingkup administrasi yang terkait dengan dunia usaha yaitu, perhatikan, proses pengurusan atau administrasi perizinan usaha, surat menyurat, mencatat transaksi, mencatat. Terus apalagi pembuatan laporan, terus pengurusan pajak, terus menyusun proposal usaha, perjanjian kerja sama. Lanjut ya, penggajian dan administrasi personalia. Lanjut, administrasi produksi, pengajuan kredit, dan pembiayaan. Dan sebagainya, masih banyak lagi. Itu ruang lingkup dari sebuah administrasi. Satu, menyangkut perizinan usaha. Apakah perizinan usaha? Perizinan usaha atau perusahaan itu suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang. Tentunya pihak berwenang yaitu pemerintah. Atas apa? Atas
penyelenggaraan kegiatan usaha. Usaha apa? Usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun badan usaha. Itulah makna dari sebuah perizinan usaha. Izin usaha yang dikeluarkan pemerintah bermaksud untuk memberikan pembinaan. Oke, ngerti ya? Untuk apa? Memberikan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan. Dalam apa? Dalam kegiatan usaha. Dan menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha. Jadi biar usahanya itu tertib, terus usahanya itu bisa untuk siapa saja, itu perlu adanya perizinan usaha. Perizinan usaha berdasarkan SK Menteri Perdagangan nomor 1458 garis miring KP garis miring 12 garis miring tahun 1984 tanggal 19 Desember 1984 tentang perizinan usaha digolongkan menjadi 6 macam. Apakah 6 macam itu? Kita lanjutkan pembelajarannya. Perizinan usaha dari 6 itu yang harus ditempuh: 1. Izin prinsip. 2. Izin penggunaan tanah. 3. Izin mendirikan bangunan atau IMB. 4. Izin gangguan atau surat izin tempat usaha atau situ. 5. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 6. Wajib daftar perusahaan. Itulah 6 dari perizinan usaha yang harus ditempuh. Dari perizinan usaha, selain izin-izin tersebut, aplikasi perizinan usaha yang dibutuhkan agar pengelolaan usaha dapat dilaksanakan dengan tertib, adil, aman, dan terawasi antara lain. Oke ya, aplikasinya apa saja? Antara lain akta pendirian usaha atau surat izin tempat usaha, ada situ gitu. Ada tanda daftar usaha perdagangan atau SIUP, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin usaha lainnya, ada NRP atau nomor register perusahaan, atau NRB nomor rekening bank atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, yang kedua yaitu surat menyurat. Apakah surat menyurat? Surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak lain,
baik atas nama pribadi maupun jabatannya dalam organisasi dengan maksud tertentu. A itu penggolongan surat. Penggolongan surat yang pertama adalah surat menurut isinya. Yang kedua, surat menurut keamanan isinya. Yang ketiga, surat menurut urgensinya. Urgensinya itu kepentingannya. Kepentingan suratnya itu apa begitu. B itu surat niaga. Surat niaga itu ada 3 jenis, yaitu surat penawaran. Yang kedua, surat pemesanan. Yang ketiga, surat pengiriman barang. Nah, surat-surat itu kepentingannya untuk perniagaan atau perdagangan atau jual beli. Jadi kalau jual beli membutuhkan 3 macam surat tersebut. Apa tadi? Surat penawaran, surat pemesanan, dan surat pengiriman barang. Oke. Yang ketiga yaitu pengaturan dan pencatatan dokumen administrasi usaha. Apakah itu? Perhatikan ya, sahabat pintar Indonesia. Oke. Pengaturan dan pelaksanaan administrasi usaha mencakup pengaturan catatan dan dokumen, antara lain pengaturan catatan dan dokumen transaksi usaha, pengaturan catatan dan dokumen pemasaran dan penjualan produk, pengaturan catatan dan dokumen para konsumen. Oke, para konsumen atau apa? Pelanggan. Bagus. Atau apa? Pembeli. Pengaturan catatan dan dokumen investasi barang dagangan, pengaturan catatan dan dokumen personalia perusahaan, pengaturan catatan dan dokumen pengarsipan dokumen perusahaan. Ya, banyak banget toh. Itu termasuk dalam pengaturan dan pencatatan dokumen administrasi. Oke, yang berikutnya yaitu cara-cara mengelola pencatatan dokumen administrasi usaha. Perhatikan ya. 1. Sistem pencatatan. Sistem pencatatan itu ada sistem pencatatan tertulis terus-menerus, sistem pencatatan terus-menerus, dan sistem pencatatan secara periodik. Yang kedua, perlengkapan administrasi usaha. Perlengkapannya apa saja? Buku pembelian. Bagus. Yang berikutnya apa? Buku penjualan. Karena kalau usaha itu mesti ada pembelian dan penjualan. Oke. Yang ketiga, hal yang memerlukan pencatatan atau persediaan barang, utang piutang, surat bisnis, data pelanggan. Yang 4 yaitu peningkatan administrasi. Apa? Peningkatan administrasi. Oke, sahabat pintar semuanya. Apa saja yang dimaksud dengan administrasi usaha? Tolong ya, menurut sahabat pintar Indonesia semuanya, terserah
bagaimana mengapresiasi dari apa PJJ kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ketik nama, ketik kelasnya, dan asal sekolahnya. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.